Salam jumpa, salam inspirasi bersama saya Darling. Welcome back to my YouTube channel Darius Bowling Inspirasi. Sangat senang menyapa Anda sahabat-sahabatku dimanapun berada. Semoga Anda berada dalam keadaan sehat-sehat. Jack Ma, pendiri Alibaba, salah satu pengusaha Tiongkok, berkata, ketika engkau sukses, bau kentutmu pun terasa wangi. Tapi ketika engkau tidak punya apa-apa, kalimat bijakmu pun terasa tidak ada artinya. Nah, pada kesempatan ini saya menyampaikan satu topik, yaitu bagaimana sikap kita ketika pendapatmu tidak dihargai. Bagaimana sikap kita ketika ucapanmu, kalimatmu dalam sebuah forum tidak dianggap penting. Langkah pertama yang engkau harus lakukan, berbicara meskipun tidak dianggap penting oleh rekan maupun teman dalam sebuah wadah. Mungkin bagi orang lain itu tidak penting, tapi siapa tahu Tuhan berbicara lewat engkau. Meskipun tidak didengar orang, tapi berbicaralah. Pada akhirnya waktu yang akan membuktikan apakah kalimatmu penting atau tidak, apakah pendapatmu penting atau tidak. Karena itu jangan terpengaruh dengan penilaian orang, tapi ketika engkau merasa bahwa pendapatmu itu penting, berbicaralah meskipun tidak dihargai. Ketahuilah bahwa para nabi dan rasul zaman dulu pun tidak dihargai ketika mereka berbicara, bahkan mereka menganggap bahwa mereka adalah orang-orang gila. Tapi mereka tetap berbicara. Karena mereka tahu bahwa mereka berbicara karena Tuhan yang menyuruh mereka untuk berbicara. Sehingga meskipun umat tidak mempercayai mereka, mereka terus berbicara. Dan pada akhirnya orang-orang tahu bahwa mereka, apa yang mereka katakan itu benar. Demikian juga ketika pendapatmu tidak dihargai dalam sebuah komunitas, jangan malu untuk berbicara. Tapi berbicaralah, siapa tahu kebenaran datang lewat penyampaianmu. Ketika engkau tidak menyampaikan, maka engkau bisa menutupi kebenaran yang seharusnya engkau sampaikan. Langkah kedua yang engkau harus lakukan, engkau sikapi ketika pendapatmu tidak dihargai penting oleh orang lain, yaitu hargailah setiap pendapat orang, meskipun pendapatmu tidak dihargai orang. Jangan karena pendapatmu tidak dihargai orang, lantas engkau juga tidak menghargai pendapat orang lain. Lalu bedanya apa? Kan jadi sama. Karena itu ketika meskipun pendapatmu, ucapanmu, idemu tidak dihargai, Anda tetap menghargai pendapat orang, menghargai ide orang. Disinilah akan membedakan kelasmu dengan kelas orang lain. Disinilah akan menentukan karaktermu dan karakter orang lain. Jadi meskipun pendapatmu tidak dihargai orang, engkau harus tetap menghargai pendapat orang. Maka penilaian itu akan datang sendiri, siapa Anda, bukan siapa mereka. Dan yang ketiga, apa yang engkau lakukan ketika pendapatmu tidak dihargai, kehadiranmu tidak dihargai? Engkau sudah berbicara, engkau sudah menghargai mereka. Mungkin kamu harus mencari komunitas baru, wadah baru, di mana engkau bisa terbangun, di mana engkau bisa diterima dan dihargai, sehingga engkau bisa bertumbuh dengan sehat secara psikis maupun secara fisik maupun psikis. Ketika engkau tidak dihargai dalam sebuah komunitas, tidak dihargai pendapat, tidak menghargai, tidak mau mendengar apa yang engkau ucapkan, ya mungkin engkau harus mengambil langkah yang ketiga. Cari komunitas yang baru, di mana engkau bisa terbangun, idemu dianggap penting, mungkin bukan saat itu, tapi itu bisa menjadi bahan pertimbangan. Bertumbuhlah tempat di mana orang membutuhkanmu. Jangan bertumbuh di tempat di mana orang tidak membutuhkanmu. Maka engkau akan selama-lamanya bukan menjadi siapa-siapa, tapi engkau akan menjadi siapa ketika engkau berada di komunitas yang tepat untukmu. Di sana engkau terbangun dan engkau pendapatmu dihargai, tentu engkau juga akan sehat secara psikis maupun fisik. So, sahabat-sahabat inspirasi, jangan pernah malu berbicara, malu menyampaikan ide pendapatmu dalam sebuah komunitas, meskipun tidak dihargai atau tidak dianggap penting. Siapa tahu Tuhan menitipkan pesannya lewat Anda. Karena itu jangan malu berbicara, jangan takut berbicara, meskipun pendapatmu
tidak dihargai, tidak dianggap penting. Karena kebenaran datang tidak harus disetujui oleh banyak orang, tapi cukup satu orang. Saya Darling, salam inspirasi.